Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hidayat Sinaga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Periode ini merupakan awal dari perjuangan Islam yang penuh dengan tantangan, kesabaran, dan pengorbanan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, tepatnya ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira. Di sanalah wahyu pertama diturunkan melalui malaikat Jibril, yaitu perintah untuk membaca. Sejak saat itu dimulailah dakwah Islam yang bertujuan mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syirriyah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk menghindari penolakan keras dari masyarakat Quraisy yang masih kuat memegang tradisi penyembahan berhala. Orang-orang pertama yang menerima dakwah Nabi disebut As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Mereka diantaranya adalah Khadijah istri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Dakwah ini dilakukan secara perlahan dari orang terdekat, sahabat, hingga keluarga. Mereka belajar langsung dari Nabi tentang tauhid, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Tahap dakwah terang-terangan atau jahriyah. Setelah 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi mulai mengajak masyarakat luas, termasuk kaum Quraisy, untuk meninggalkan penyembahan berhala. Namun, dakwah ini mendapatkan penolakan keras. Para pemimpin Quraisy merasa terancam karena ajaran Islam bertentangan dengan kepercayaan mereka dan dapat mengganggu kekuasaan serta ekonomi mereka yang bergantung pada penyembahan berhala di Ka'bah. Berbagai bentuk penindasan pun terjadi. Umat Islam disiksa, dihina, bahkan dibunuh. Contohnya adalah Bilal bin Rawah yang disiksa dengan kejam karena mempertahankan keimanannya. Kesabaran Nabi dalam berdakwah. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tidak pernah menyerah. Beliau terus menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan kelembutan. Salah satu ayat Al-Quran yang menggambarkan tugas Nabi dalam berdakwah adalah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamun biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muttadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Tahun kesedihan atau Amul Huzan. Dalam perjalanan dakwah di Mekah, Nabi mengalami masa yang sangat berat yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Pada tahun ini, Nabi kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai dan yang selalu mendukung dakwahnya, yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kehilangan ini membuat tekanan terhadap Nabi semakin berat karena perlindungan dan dukungan berkurang. Namun, Nabi tetap teguh dalam menyampaikan risalah Islam. Peristiwa hijrah sebagai akhir dakwah di Mekah. Karena tekanan yang semakin berat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi titik penting dalam sejarah Islam dan menandai berakhirnya periode dakwah di Mekah. Di Mekah, dakwah Nabi lebih berfokus pada penanaman akibah, keimanan, dan kesabaran.
Meskipun jumlah pengikut masih sedikit, fondasi Islam telah tertanam dengan kuat. Dari kisah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah pentingnya kesabaran, keteguhan dalam menghadapi ujian, serta cara berdakwah yang penuh hikmah. Semoga kita dapat meneladani perjuangan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fahri Hidayat Sinaga, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.